Hai, saya Gibran Arnanta Kusuma, usia 21 tahun. Saya merupakan mahasiswa semester 7, jurusan S1 Informatika di Telkom University. Pada internship ini, saya mendaftar sebagai data scientist. Saya sebelumnya adalah data analis intern di Pusat Pelayanan Komplek Gelora Bung Karno dan juga sempat mengikuti Bangkit Academy pada bidang machine learning. Fun fact tentang saya adalah orang yang memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi ketika merasa kesulitan terhadap permasalahan data yang harus dipecahkan, sehingga nantinya akan muncul-muncul pertanyaan seperti apa yang harus saya lakukan selanjutnya dan apa sebenarnya kesalahan saya. Keinginan saya untuk menjadi data scientist di Telkom sangatlah tinggi, selain karena Telkom merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, tetapi juga karena di era sekarang ini, jam terbang sangatlah dibutuhkan untuk terjun ke dalam dunia kerja. Untuk itu saya percaya dengan mengikuti internship ini, saya akan mendapatkan ilmu baru dari para ahlinya dan mengasah skill saya. Dengan pengalaman saya di bidang machine learning dan analisis data, saya yakin saya dapat berkontribusi dalam pengembangan produk-produk di Lip Telkom Digital. Harapannya, apa yang akan saya dapat nanti tidak hanya bermanfaat bagi saya sendiri, namun juga bermanfaat bagi perusahaan dan orang banyak. Saat ini saya aktif di dalam kegiatan laboratorium multimedia. Saya termasuk ke dalam divisi programming yang berfokus ke dalam machine learning, yaitu computer vision. Saat ini sedang berlangsung sebuah advance group dengan proyek yang beranggotakan 3 orang dan saya sendiri sebagai ketuanya, yaitu proyek optical character recognition, di mana kita mengidentifikasi karakter alphanumerik. Dari proyek-proyek yang telah saya kerjakan sebelumnya, terdapat 2 proyek yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama adalah proyek Bangkit, yang kedua adalah proyek lomba yang baru-baru ini saya ikuti. Di proyek Bangkit, saya berperan sebagai tim machine learning dan juga sebagai project manager. Tim ini beranggotakan 7 orang, di mana terdapat 3 bagian, yaitu tim machine learning, mobile development, dan cloud computing. Kami membuat sebuah aplikasi yang bernama WhereShare yang memiliki fitur utama untuk mendeteksi pakaian layak dan tidak layak berdasarkan baju bolong, di mana pakaian layak nantinya akan didonasikan ke panti asuhan dan pakaian tidak layak akan disalurkan ke mitra daur ulang. Proyek ini berlangsung kurang lebih selama 1 bulan dan hal pertama yang kami lakukan adalah tentunya melakukan research. Dan riset yang kami temukan bahwa di tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 2,3 juta ton sampah pakaian atau setara dengan 12% sampah rumah tangga. Kami juga menemukan di sebuah artikel yang memuat bahwa di suatu desa terjadi suatu musibah dan dilakukan donasi pakaian ke desa tersebut. Namun sayangnya banyak warga yang mengeluh bahwa pakaian tidak layak pakai, sehingga pakaian menjadi terbengkalai. Berdasarkan data tersebut, kami menyadari bahwa limbah pakaian adalah masalah yang serius dan masih banyak orang yang tidak bisa membedakan pakaian layak dan tidak layak. Maka dari itu kami membuat aplikasi bernama WhereShare ini. Hal pertama yang dilakukan oleh tim machine learning tentunya adalah mencari dataset. Namun, kami coba kesulitan untuk mencari dataset pakaian tidak layak. Maka dari itu kami membuat sebuah Google Form yang disebarkan ke orang-orang, yang harapannya orang-orang akan menginginkan baju pakaian tidak layak mereka yang memiliki bolong-bolong melalui Google Form tersebut. Namun, hal tersebut tidak sesuai ekspektasi kami, sehingga kami harus melepaskan Google Form tersebut. Lalu setelah kami melakukan riset kembali, mencari-cari, dan akhirnya kami menemukan dataset pakaian tidak layak di RoboFlow. Setelah mendapatkan dataset gambar pakaian tidak layak, kami lanjutkan ke tahap argumentasi data untuk mendapatkan data yang lebih bervariasi. Setelah itu kami lanjut ke pembuatan model, di mana terdapat 2 tahap, yaitu kami mencoba menggunakan model pre-train dan tanpa pre-train. Tentunya dalam percobaan ditemukan bahwa model pre-train lebih baik. Setelah itu, di model pre-train ini terdapat 2 model, yaitu model pre-train yang menggunakan MobileNet V2 dan juga Inception V3. Setelah dilakukan percobaan, ternyata MobileNet V2 memiliki akurasi yang lebih besar sebesar 94%, dan Inception V3 mendapatkan akurasi sebesar 91%. Setelah membuat model, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu deployment. Di tahap ini terdapat kendala di mana ketika kami menggunakan TensorFlow Lite untuk mendeploynya, tim mobile development kesulitan untuk mengimplementasikan model ini ke dalam aplikasi karena terjadi error. Maka kami mencoba cara lain, yaitu menggunakan TensorFlow.js, dan akhirnya bisa. Setelah bisa untuk diimplementasikan, saya cukup senang dan lega karena sudah selesai kerja dari tim machine learning dan juga sudah mepet deadline. Proyek kedua adalah proyek lomba, di mana di lomba ini peserta diminta untuk membangun sebuah model machine learning untuk memprediksi pendapatan seseorang per tahunnya apakah di atas $50.000 atau tidak. Proyek ini dinilai berdasarkan performa dari F1 score-nya. Dan pada proyek ini kami beranggotakan 3 orang dan saya sendiri sebagai ketuanya.
Hal pertama yang kami lakukan adalah exploratory data analysis untuk mengidentifikasi data dan mengecek data anomali. Kami menemukan bahwa cukup banyak nilai nol dan ditemukan bahwa data tidak seimbang. Maka dari itu kami melakukan data cleaning dan juga melakukan balancing data menggunakan SMOD. Kami juga melakukan scaling data numerik dan juga feature engineering. Masuk ke dalam pembuatan model, kami menggunakan metode XGBoost dan dituning terlebih dahulu. Sebelumnya kami menggunakan metode random forest, namun hasil tidak begitu baik. Setelah mendapatkan parameter yang baik, kami melakukan untuk training model. Setelah mendapatkan model terbaik, kami lanjutkan untuk prediksi probabilitas terhadap data uji. Lalu setelah itu kami melakukan tuning threshold dan kami melakukan prediksi class income pada data uji menggunakan threshold terbaik. Namun, hasil advance score kami hanya bisa meraih posisi 7 di public score dan posisi 11 di private score dari 19 tim. Walaupun belum bisa melanjutkan ke babak final, namun saya tetap senang karena saya merasa tertantang dan bisa belajar dari kegagalan ini. Tools yang biasa saya gunakan dalam pengajian project adalah Google Colab atau Kaggle untuk environment-nya, Microsoft Excel, lalu Streamlit untuk pembuatan dashboard, dan juga OpenAI. Mengapa saya masukkan OpenAI? Dengan menggunakan OpenAI bukanlah hal yang buruk, karena OpenAI dapat mengefisiensi pekerjaan. Dan menggunakan OpenAI bukanlah hal yang sembarangan, karena dibutuhkan prompt engineering yang baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jika ditanya apakah saya bersedia untuk ditempatkan di proyek Lab Telkom Digital manapun, tentunya saya sangat bersedia. Karena berdasarkan pengalaman saya yang sudah melalui berbagai proyek kelompok, dalam kampus maupun luar kampus, saya dengan mudah beradaptasi, walaupun dengan orang-orang yang berbeda dan tema proyek yang berbeda pula. Seperti saat saya di Bangkit, saya mengharuskan berkolaborasi dengan orang yang baru saya kenal dari kampus lain, dan tetap berjalan dengan baik. Sehingga ditempatkan dimanapun bukanlah masalah bagi saya. Begitulah video interview dari saya Gibran, pamit undur diri.